Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita masih menggunakan sistem jarak jauh atau yang dikenal dengan daring. Nah, untuk pembahasan hari ini, lanjutan mata pelajaran matematika kelas 10 SMK, kita akan membahas mengenai pangkat pecahan. Nah, jadi semua sifat-sifat bilangan bulat ini dapat pula diterapkan pada bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, ini ada perubahan bentuk jika kalian menemukan bilangan berpangkat pecahan. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian menemukan bentuk A pangkat M per N, maka kita bisa rubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar A pangkat M, kemudian N-nya di luar akar di sebelah kiri atas ya. Nah, N di sini bisa disebut sebagai ordo. Ini ya. Ini formulasinya. Jadi sekali lagi kalau kalian menemukan bentuk pangkat pecahan A pangkat M per N, maka bisa dirubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar A pangkat M, kemudian ordonya adalah N. Sekarang kita ambil contoh soal. Kita ambil contoh ya. Hitunglah. Nah, misal yang pertama 27 pangkat 2 per 3. Kemudian yang kedua misalnya min 32 pangkat 1 per 5 ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama 27 pangkat 2 per 3. Nah, ini langkah yang pertama kita lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya ini adalah pecahan 2 per 3 di mana penyebutnya 2, kemudian di mana pembilangnya 2, kemudian penyebutnya 3. Yang jadi patokan adalah penyebutnya yang ini 3 ya. Artinya jika ada bilangan berpangkat pecahan kemudian penyebutnya 3, maka bilangan pokoknya yang 27 kita rubah menjadi berapa pangkat 3. Ya, berapa pangkat 3. Kemudian pangkatnya kita tulis kembali pangkat 2 per 3. Sama dengan, nah sekarang yang di dalam kurung kita coba isi. 27 ini berapa pangkat 3? Ya, betul sekali. 27 ini adalah 3 pangkat 3. Ya kan? 3 pangkat 3 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3. Ya, sama dengan 27. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. 3 pangkat 3, kemudian pangkat 2 per 3. Nah, ini merujuk ke sifat-sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat bulat, maka kedua pangkat kita kalikan. 3 kali 2, 6, 6 bagi 3, 2. Ya, sehingga sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, yaitu 9. Ini contoh yang pertama. Gampang ya. Kita ke contoh yang kedua. Misalnya min 32 pangkat 1 per 5. Oke, caranya sama dengan nomor 1. Langkah pertama kita lihat dulu pangkat pecahannya. Kalau kita lihat pangkat pecahannya adalah 1 per 5. Pembilangnya 1, penyebutnya adalah 5. Nah, sekarang bilangan pokoknya yang min 32 kita rubah ya. Jadi min 32 itu berapa pangkat 5. Nah, pangkat 1 per 5-nya tulis lagi. Nah, sekarang coba yang di dalam kurung kita isi ya. Min 32 itu berapa pangkat 5? Oke, betul ya. Jawabannya adalah min 2. Sebentar. Jawabannya adalah min 2. Sekarang coba kita buktikan min 2 pangkat 5 itu artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Min 2 kali min 2 4. 4 kali min 2 min 8. Min 8 kali min 2 16. 16 kali min 2 min 32. Betul ya? Nah, oke, jawabannya adalah min 2.
Nah, oke, sekarang di sini min 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/5. Pangkatnya kita kalikan ya. Sekarang 5 kali 1/5, artinya 5 kali 1 dulu berapa, kemudian dibagi 5. Ya, 5 kali 1, 5. 5 bagi 5, 1. Berarti jawabannya adalah min 2 pangkat 1. Nah, min 2 pangkat 1 itu sama dengan min 2. Jadi dengan demikian, untuk contoh soal nomor 2, jawabannya adalah min 2. Gampang ya? Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Hitunglah misalnya akar 32. Kemudian ini ordonya 5. Kemudian contoh soal yang kedua. Misalnya akar 81. Ya. Kemudian misalnya ordonya kita tulis 4. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya kita tuliskan akarnya min 2 pangkat 5. Akar, nah di dalamnya ini adalah min 2 pangkat 5. Kemudian ordonya misalnya 5. Ordonya 5 ya. Nah, oke, sekarang kita selesaikan satu-satu. Untuk yang pertama, akar 32, ordonya 5. Nah, jika kalian menemukan contoh soal seperti ini ya, kita bisa rubah bentuknya ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Caranya bagaimana? Caranya 32 kita keluarkan dari akar. Kemudian kita lihat yang di dalam akar 32 itu pangkatnya berapa. Kalau dia tidak ada pangkatnya atau tidak ditulis pangkatnya, maka pangkatnya sebetulnya adalah 1. Ya, ini sebetulnya dia punya pangkat 1. Hanya saja setiap bilangan yang berpangkat 1 itu pangkatnya tidak perlu ditulis ya. Nah, jadi kita rubah sama dengan 32 pangkat. Nah, 1 itu adalah sebagai M-nya. Kemudian per, nah N-nya adalah ini yang ordonya 5. Jadi 1/5. Ya, jadi 32 pangkat 1/5. Kita rubah 32 pangkat 1/5 itu sama dengan berapa? Nah, ini kan pangkat pecahan ya, di mana penyebutnya 5. Kita rubah 32 itu berapa pangkat 5? 32 itu sama juga dengan 2 pangkat 5. Ya kan? Nah, sama dengan pangkatnya dikalikan 5 kali 1/5, 1 ya. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang keduanya, akar 81 ordonya 4. Nah, ini juga sama ya. 81 itu kalau tidak dituliskan pangkatnya dia adalah 1. Jadi kalau kita rubah, sederhanakan, 81-nya keluarkan dulu dari akar. Kemudian pangkatnya ini adalah sebagai pembilang, penyebutnya adalah ordo. Ordonya 4, jadi per 4. Nah, kita lihat pangkatnya pecahan 1/4, fokus ke penyebutnya yaitu 4. Ya. Nah, maka ketika kita fokus ke penyebutnya 4, maka 81 ini kita rubah menjadi berapa pangkat 4. Pangkatnya tulis lagi 1/4. Nah, 81 sama dengan berapa pangkat 4? 3. Ya, jadi 3 pangkat 4. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 81. Nah, sekarang pangkatnya dikalikan 4 kali 1/4, 1. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Gampang ya? Sekarang kita ke contoh bagian 3. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3, akar min 2 pangkat 5, kemudian ordonya 5. Nah, min 2-nya kita keluarkan dari akar, kemudian pangkat 5-nya ini sebagai pangkat pecahan pembilangnya. Kemudian ini yang ordonya 5, ini sebagai penyebutnya ya. Jadi min 2 pangkat 5/5. 5 dibagi 5, 1. Jadi min 2 pangkat 1. Min 2 pangkat 1 artinya sama dengan min 2 ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai bentuk akar. Nah, kemudian ada sifat-sifat.
sifat-sifat operasi bentuk akar. Ya. Nah, ada 4 sifat operasi bentuk akar, apa saja? Yang pertama, jika kalian menemukan bentuk akar A, kemudian pangkat N, kemudian ordonya A, maka hasilnya adalah A, ya. Dengan catatan nilai A-nya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, ini adalah perkalian bentuk akar ya. Misalnya akar A, misalnya di sini ordonya N ya. Akar A dikali akar B, ordonya sama-sama N, maka sama dengan akar A kali B atau akar AB, ordonya tetap N. Ini adalah untuk AB-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian sifat operasi bentuk akar yang ketiga, akar misalnya ini ordonya M ya. Kemudian akar lagi, ini misalnya ordonya N. Nah, kemudian ini adalah A. Maka hasilnya adalah M N akar A ya. MN itu artinya M kali N. Kemudian sifat yang keempat, ini pembagian ya. Akar A per B, kemudian ordonya N, maka sama dengan akar A dibagi akar B. Ini ordonya sama-sama N. Ya, nah ini adalah 4 sifat operasi bentuk akar. Kita akan coba ke contoh soalnya. Misal untuk contoh soal sesuai dengan sifat operasi bentuk akar yang pertama misalnya ya. Nah, misalnya yang pertama nih. Akar A pangkat N, ordonya A. Misalnya kita mau cari akar 3 pangkat 2, ordonya 2. Nah, sesuai dengan sifat operasi hitung bentuk akar yang pertama, ini kan jawabannya A ya. Lihat jawabannya A. A di sini artinya 3 sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang kita buktikan ya, sekarang kita keluarkan dari dalam akar ya. Kita buktiin nih. Tulis dulu akar. Nah, sekarang 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. 3 kali 3 9. Ini ordonya 2. Ya kan? Sama dengan, nah sekarang akar 9 ordo 2. 9 itu sebetulnya dia punya pangkat, yaitu 1. Jadi kan nanti seperti ini nanti dia. 9 pangkat 1 per 2. Kan begitu ya, awalnya begitu. Kemudian 9 ini kita rubah menjadi berapa? Pangkat 2. Ini 1 per 2-nya tetap ditulis. 9 ini berapa pangkat 2? 9 ini adalah 3 pangkat 2. 2 kali 1 per 2, 1. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Ya. Jadi demikian ya. Jadi kalau mau langsung boleh kita lihat sifat-sifat operasi bentuk akar rumusnya. Kalau ada akar A pangkat N, ordonya A sama dengan A. Nah, kemudian kalau kalian menemukan contoh soal akar 3 pangkat 2 ordo 2, boleh langsung dijawab sama dengan 3. Atau mau langsung seperti ini ya, mulai dari sini boleh. Ya, kalau mau mulai dari sini boleh. Tuh. Ya. Oke, sekarang kita ke bagian 2 ya. Nah, bagian 2-nya kita lihat. Misalnya akar A dikali akar B, ordonya sama-sama N ya. Nah, misalnya akar 3 dikali akar 2. Misalnya di sini ordonya 2. Berarti langsung aja akar, nah ini kita kalikan ya, 3 kali 2, ordonya tetap 2. Sama dengan 3 kali 2 kan 6, akar 6, ordonya 2. Ya. Jadi boleh sampai sini, akar 6, ordonya 2, atau mau disederhanakan lagi boleh.
sama dengan 6 itu kan akar 6 ordo 2 itu kan artinya 6-nya mau dikeluarkan dari akar boleh. Jadi 6 pangkat, nah ini kan dia sebetulnya punya pangkat 1 ya. Jadi pangkat 1 per 2. Ya, 1 per 2. Jadi 6 pangkat 1 per 2. Jadi boleh sampai sini. Ya. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kenapa? Karena 6 ini kalau mau dirubah menjadi berapa pangkat 2 tidak bisa ya. Jadi sampai sini aja. Sama dengan 6 pangkat setengah. Ya. Ini untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3. Nah, contoh yang nomor 3-nya. Misalnya di sini kita ambil contoh akar lagi. Kemudian misalnya di sini 3 ya. Kemudian di sini ordonya misalnya 2, yang ini misalnya 3. Oke, ini misalnya kalau mau dipakai pangkat boleh. Misalnya di sini 3 pangkat berapa misalnya. Ya, atau kalau tidak pun nggak apa-apa ya. Kita ambil contoh yang sederhana aja sesuai dengan sifat operasi bentuk akar yang ketiga ya. Nah, jadi langsung aja sama dengan akar A-nya 3, tulis. Kemudian ordonya tinggal dikalikan ya, M kali N. M-nya kan 3. Kali N-nya 2. Ya, jadi sama dengan 3 kali 2, 6. Ordonya 6. Ini akar 3. Boleh sampai sini sebetulnya, tapi kalau mau dirubah lagi ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, berarti sama dengan 3 pangkat. Nah, ini kan pangkatnya 1 ya, hanya tidak ditulis. Jadi pangkat 1 per 6. Jadi boleh sampai sini kita tulis. Nah, ya ini untuk yang bagian 3 ya. Nah, sekarang kita ke contoh bagian 4. Nah, sekarang kita ke nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4-nya kita ke contoh soalnya ya. Oke, kita tulis di sampingnya. Ini adalah pembagian bilangan bentuk akar ya. Misalnya akar, misalnya di sini 80 dibagi 20. Ini ordonya 2. Ya. Nah, berarti sama juga dengan ya. Jadi akar 80 per 20 ordonya 2 sama juga dengan akar 80 ordonya 2 dibagi akar 20 ordonya 2. Gitu ya. Boleh sampai sini ya, atau kita lanjutkan lagi sama dengan akar 80 ordo 2 itu artinya 80 pangkat 1 per 2 dibagi 20 pangkat 1 per 2. Ini sudah tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Yang pembilang maupun penyebutnya. Karena ini adalah 80 ya. 80 ini kalau mau dirubah berapa pangkat 2 itu tidak bisa. Begitu juga dengan 20. 20 itu berapa pangkat 2 tidak bisa. Jadi sampai di sini ya. Nah, atau alternatif yang kedua, kalau kalian menemukan bilangan seperti ini berarti tidak perlu menggunakan sifat operasi. Jadi langsung aja 80 dibagi 20 kan 4. Jadi akar 4. Kemudian ordonya 2. 4 itu artinya 4 pangkat 1 per 2. Sama dengan 4 itu artinya 2 pangkat 2. Pangkatnya 1 per 2. Sama dengan 2 kali 1 per 2, 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Begitu ya. Ada 2 alternatif. Silakan ya mau pakai sifat operasi, hitung pada bentuk akar, atau mau langsung hasilnya sama dengan 2 boleh.